Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah etik. Sekarang masuk ke pertemuan 5. Tapi sebelum saya masuk materi, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan juga komen atau share, dan juga nyalakan loncengnya. Jadi biar gak ketinggalan mengenai informasi-informasi mata kuliah yang saya sharingkan di channel YouTube ini. Oke, kita langsung saja pada materi. Materi sekarang ini kita akan membahas tentang kebijakan dari cybercrime. Kita langsung ke materinya. Oke, kita masuk ke kebijakan hukum cybercrime. Jadi kita harus tahu ya cybercrime itu apa. Sebelumnya kita udah bahas cyber law juga. Jadi intinya hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya. Jadi tidak hanya kejahatan yang berbentuk fisik atau misalnya terlihat oleh kita di dunia nyata gitu kan. Di dunia maya juga tetap harus ada hukum yang memang mengatur kejahatan tersebut karena ternyata di dunia maya juga tidak kalah jahat ya dengan dunia nyata gitu kan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran pada dunia maya. Oke, beberapa hal ruang lingkup cyber law yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia saat ini. Yang pertama, kriminalisasi cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Itu amat sangat penting sekali dibahas di cyber law. Kenapa? Karena sekarang itu hampir semua kalangan sudah bisa mengakses dunia maya gitu kan, mengakses internet gitu, di kalangan bahkan di semua belahan dunia gitu. Jadi dengan adanya cybercrime ini bisa jadi batasan sendiri untuk para user dunia maya agar mereka bisa menggunakan dunia maya dengan bijak. Aspek pembuktian, aspek hak atas kekayaan intelektual, standarisasi di bidang telematika, aturan-aturan di bidang bisnis. Nah, ini bisnis nih ya, yang sekarang lagi booming, online shop juga ada aturan-aturannya. Ada aturan mainnya juga, gitu kan, setiap transaksi penjualan itu juga sama ada aturannya. Aturan di bidang e-government, aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi, ini juga sangat penting ya untuk keamanan data kita, dan yuridiksi hukum. Pengertian cyber law itu adalah hukum yang membatasi kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Jadi dibatasi dengan hukum cybercrime ini. Jadi jika misalnya ada user yang melewati batas itu, maka ada sanksi tersendiri untuk para user tersebut. Alasan cyber law itu diperlukan, pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Jadi yang jelas user itu adalah orang yang biasa kita beradaptasi di dunia nyata, yang punya keinginan, punya kepentingan, ya kan, punya hasrat, misalnya ingin melecehkan atau misalnya ingin membuli atau apa ya kan, dan dia aplikasikan di dunia nyata, dan itu juga bisa memungkinkan terjadi. Terus meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, jelas ya. Jadi meskipun itu kita belinya online, misalnya ada jualan online atau e-commerce, tetap ya itu ngaruh juga kan, kita transfernya juga nyata uangnya gitu kan. Ya barangnya pun nanti harus nyata dong, nggak bisa virtual misalnya gitu ya, kalau misalnya kita beli barang atau something kayak gitu. Ruang lingkup cyber law di antaranya yang pertama ada hak cipta, jadi copyright, terus hak merek, ada pencemaran nama baik, ada fitnah, penistaan, penghinaan, itu udah banyak ya yang ditangkap-tangkap nih gara-gara fitnah, penistaan, penghinaan kayak gitu. Serangan terhadap fasilitas komputer kayak hacking, virus, ilegal akses, dan sebagainya. Pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain, kenyamanan individu atau privasi, prinsip kehati-hatian, tindakan kriminal biasa menggunakan TI sebagai alat isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain, kontrak atau transaksi elektronik, dan tanda tangan digital. Jadi sekarang tuh tanda tangan digital sudah mulai ada hukumnya ya kan, jadi sudah bisa, tapi ada batasannya juga.
Pornografi, pencurian melalui internet juga sama ya. Perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-government, education itu sudah ada cakupannya kayak gitu. Pengaturan cybercrime dalam UU ITE. Saat ini Indonesia telah lahir satu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber ya saat ini. URI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 terdiri dari 54 pasal itu disahkan 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet atau cyber, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Jadi sudah ada undang-undangnya sekarang ya. Jadi bagi teman-teman yang menjadi user di dunia maya ya harus bijak banget ya, harus menjadi user yang sehat intinya, yang bisa memilih juga, dipikirkan juga ketika kita akan memposting atau ketika kita akan melakukan kejahatan, karena ada hukumnya juga di sana dan itu bisa dicari gitu kan, khusus ya ada para penegak hukum yang memang dia bergerak di cyber, jadi ya pasti kedetek lah kalau ada yang melakukan kejahatan gitu. Oke, selanjutnya di sini rangkuman dari muatan UU ITE itu yang pertama ada tanda tangan elektronik. Ya kan, tanda ini berkekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa ya. Jadi di sini ini diakui juga alat bukti elektronik. Misalnya seperti ada kejahatan pembunuhan atau misalnya pencurian atau perampokan dan sebagainya, dengan alat bukti elektronik itu juga bisa jadi alat bukti dan itu sudah ada dituangkan dalam UU ITE. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di luar Indonesia maupun di luar Indonesia memiliki akibat hukum di Indonesia. Artinya ini berlaku untuk orang yang melakukan perbuatan hukum baik itu ada di Indonesia atau di luar Indonesia yang memang dia melakukan sesuatu yang dampaknya besar di Indonesia. Artinya itu masuk juga dalam lingkup UU ITE. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual, perbuatan yang dilarang, ya kan, itu dijelaskan pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Pertama, pasal 27 ada asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, itu juga masuk. Pasal 28 berita bohong yang menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, jadi yang memancing-mancing, yang mengiring opini dan sebagainya itu juga bisa dipasalkan. Pasal 29 ancaman kekerasan dan menakut-nakuti, ya kan, ini juga sama bisa. Pasal 30 akses komputer pihak lain tanpa izin atau hacker atau cracker dan sebagainya. Pasal 31 penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Pasal 32 pemindahan, perusakan dan pembuka informasi rahasia. Itu ada di pasal 32 nih. Pasal 33 virus. Jadi membuat sistem tidak bekerja juga itu masuk pada pasal 33, 35 itu menjadikan salah satu dokumen otentik. Seolah dokumennya itu otentik atau phishing. Jadi dibuat-buat intinya seperti itu. Itu ini adalah rangkuman dari muatan UU ITE. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang ada kasus-kasus tentang yang ada di pasal ini itu bisa dipasalkan ya, bisa ditindak pidana seperti itu. Berdasarkan surat Presiden RI tanggal 5 September 2015, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 21 April 2008. Disahkan ada dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE itu. Yang pertama, pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana cyber. Kenapa pengaturan transaksi elektronik? Karena sudah tidak bisa dipungkiri sekarang kita bangsa Indonesia ya kan itu sudah terbiasa dengan pembelian online ya kan, kita sudah benar-benar virtual lah ya kita untuk beli, untuk ada transaksi dan sebagainya itu benar-benar menggunakan transaksi elektronik ya kan, kayak sekarang aja pembayaran di Alfamart, Indomart itu kan udah bisa menggunakan elektronik juga. Untuk beli online juga sekarang sudah bukan sudah lagi itu memang pakainya adalah
transaksi elektronik gitu. Jadi sudah tidak zaman lagi lah sekarang yang konvensional sudah mulai ditinggalkan ya. Beberapa perusahaan juga sudah mulai masuk ke transaksi elektronik juga untuk pembayaran gaji juga ya kan. Makanya di sini perlu dan sangat-sangat perlu sekali ada pengaturan tentang transaksi elektronik pada pasal ini. Yang kedua tindakan pidana cyber ya yang tadi kayak pembulian ya kan, penghinaan opini, penghinaan, pencemaran nama baik itu kan juga merugikan orang lain intinya dan itu harus ada tindak pidananya. Oke, selanjutnya di sini tindak pidana dalam UU ITE pada bab 7 yang tadi dibahas tadi itu perbuatan yang dilarang yang dikategorikan menjadi beberapa kelompok di bawah ini. Yang pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas legal, yaitu distribusi atau penyebaran atau transmisi yang dapat diakses oleh konten ilegal, misalnya kesusilaan, perjudian, berita bohong. Jadi kita menyebarkan nih, itu juga masuk ya pada tindak pidana. Terus intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Yang kedua, tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan, yaitu misalnya gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik atau gangguan terhadap sistem elektronik. Itu juga masuk tindak pidana ya. Jadi yang mengganggu-ganggu nih dokumen-dokumen elektronik atau misalnya sistem elektronik itu bisa dipidana juga. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Jadi kita fasilitasi nih, udah mah itu tidak dilarang ya kejahatan, kita fasilitasi. Yang memfasilitasi juga itu masuk tindak pidana. Tindak pidana memasukkan informasi atau dokumen elektronik. Ini juga sama ya. Pemalsuan sama itu masuk tindak pidana dan pemberatan terhadap ancaman pidana. Oke. Di samping cybercrime ini ada ya, pasal UU ITE ini ada, ternyata ada celah-celah hukum juga pada cybercrime ini. Dan di sini dibahas juga menurut Suharyanto 2012 celah hukum kriminal cybercrime itu terdiri dari yang pertama itu pasal pornografi di internet. Yang kedua pasal perjudian, yang ketiga pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, yang keempat pasal pemerasan dan atau pengancaman melalui internet, 5 penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet, dan yang terakhir provokasi melalui internet. Nah ini pasal-pasal ini yang memang ada celah hukumnya, jadi masih ini belum pas gitu ya. Jadi ketika pasalnya ini dikemukakan itu masih banyak pendapat-pendapat lain yang mentafsirkan pasal ini. Jadi intinya masih belum mencakup menurut Suharyanto ini, ya kan? Yang pertama kita bahas nih dari pasal pornografi. Nah untuk pasal pornografi ini itu ada di pasal 27 ayat 1, bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Di sini yang pertama, pihak yang produksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak mendapat aturannya, ya kan? Jadi tidak jelas di sini aturannya untuk yang memproduksi atau yang menerima dan yang mengakses itu tidak terdapat aturannya. Kedua, definisi kesusilaan belum ada penjelasan batasannya sampai mana. Nah ini melanggar kesusilaan itu masih tanda kutip, artinya tidak dijelaskan di sini kesusilaan itu batasnya di mana. Terus yang kedua pasal perjudian di internet. Ada di pasal 27 ayat 2, bunyinya itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat data diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, di sini bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi dalam acara perjudian di internet misalnya, para penjudi tidak dikenakan pidana. Jadi ini tidak ada dijelaskan bahwa misalnya penjudi itu ada pidananya apa atau gimana gitu ya. Jadi mungkin menurut Suharyanto ini pasal ini masih ada celah hukumnya. Terus pasal penghinaan atau pencemaran nama baik di internet. Ada di pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan bagi oknum yang arogan. Jadi penafsiran juga terhadap pasal ya, bisa saja ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang arogan. Penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet. Ini bunyinya ada di pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya, produsen, sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korban itu adalah sebaliknya. Jadi di sini masih belum nyampe gitu kan ke intinya. Yang selanjutnya, provokasi melalui internet ada di pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini disebutkan istilah informasi dan tidak dijelaskan informasinya seperti apa. Jadi masih tanda kutip lagi nih kayak tadi kesusilaan. Jadi batasannya harus jelas juga. Ruang lingkup dari informasi itu harus seperti apa intinya gitu. Oke, itu adalah materi-materi untuk pertemuan sekarang di pertemuan 5. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan boleh di komen juga di YouTube-nya ya, nanti kita sharing bareng-bareng tentang bagaimana cybercrime ini. Oke, itu aja pertemuan dari saya. Terima kasih atas waktu teman-teman, dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga. Kalau teman-teman perlu komen, misalnya ada masukan-masukan kepada saya tentang materi yang saya sampaikan. Kita bisa sharing bersama. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.